Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Hari ini, Pawarta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga like, share, dan komen videonya ya. Baiklah, untuk memulai pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, sebelumnya kalian telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda pula untuk tumbuh? Sekarang, ayo mengamati. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 hingga 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius, dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik, dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Anak-anak pintar, adakah perbedaan antara kedua tanaman tersebut? Perbedaan di antara keduanya terletak pada tempat hidup kedua tanaman tersebut. Padi hidup di tempat berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sedangkan teh hidup di daerah bersuhu antara 13 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius, dengan curah hujan yang tidak terlalu tinggi. Padi cocok ditanam di daerah dataran rendah, sedangkan teh cocok ditanam di pegunungan atau di daerah dataran tinggi. Perlu kalian ketahui, kalau tidak semua tumbuhan bisa hidup di semua wilayah. Setiap tumbuhan mempunyai wilayah persebarannya masing-masing. Kondisi dan karakteristik wilayah sangat berpengaruh terhadap jenis tumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Kondisi dan karakteristik wilayah tersebut meliputi iklim, jenis tanah, dan bentuk lahan. Berikut ini adalah beberapa jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Di antaranya, stroberi, wortel, kol, apel, kentang, teh, buncis, dan kopi.
Itulah beberapa contoh tanaman yang cocok untuk dibudidayakan di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Selanjutnya adalah beberapa tanaman yang cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah. Antara lain padi, kemudian jagung, pisang, jeruk, lalu mangga, rambutan, terong, leci, dan kelapa. Ini adalah contoh beberapa tanaman yang cocok untuk dibudidayakan di daerah dataran rendah. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Mengapa demikian? Nomor 2. Apakah keadaan alam, baik itu iklim dan bentuk muka bumi, mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Nomor 3. Sebutkan 5 jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Nomor 4. Sebutkan 5 jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran rendah. Silahkan kalian tulis jawabannya di buku tugas masing-masing. Kemudian kalian foto hasil kerjanya dan upload di classroom masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai cara membuat kolase. Mari kita ingat-ingat kembali. Kolase dibuat dengan menggunakan teknik tempel. Teknik tempel ini dilakukan dengan merekatkan bahan pada media. Media kolase biasanya menggunakan kertas karton atau kertas HVS. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat kolase bisa berupa bahan alam maupun bahan buatan. Berikut ini adalah beberapa contoh bahan yang terbuat dari alam. Di antaranya daun kering, ranting pohon, kulit jeruk, biji jagung, biji kacang hijau, batuan, kerang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh bahan yang termasuk ke dalam bahan buatan. Di antaranya manik-manik, kertas warna, plastik, tutup botol, majalah bekas, bungkus permen, dan logam. Yang membedakan antara bahan alam dengan bahan buatan adalah jika bahan alam adalah bahan-bahan yang sudah tersedia di alam. Sedangkan bahan buatan adalah bahan-bahan yang dihasilkan dari hasil pengolahan di pabrik. Tugas selanjutnya. Buatlah sebuah kolase bertema tumbuhan dengan menggunakan bahan alam. Silahkan kalian buat kolase tersebut seindah mungkin. Kemudian kalian foto
dan kirim di Classroom. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi kita kali ini. Pak Warta berpesan, tetap semangat untuk belajar demi masa depan kalian yang lebih baik. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.